Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama Diki Nurhudawinata, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau bisa dibilang dengan UIN Banten. Kakak di sini akan menyampaikan materi tentang describing place. Sebelum kita mulai, buat adik-adikku semuanya, buat anak-anakku, semangat belajarnya. Walau di rumah kita nggak bisa tatap muka, harus berjarak melalui virtual ini. Semoga bermanfaat apa yang kakak sampaikan. Pokoknya tetap semangat, belajar yang jujur, dan tetap bersyukur ya. Semangat semuanya. Describing place. Describing place. Descriptive text is a text to describe something about the people, about animal and things, especially in the detailed description. Teks deskripsi adalah teks untuk mendeskripsikan sesuatu tentang orang, hewan, dan benda, khususnya dalam deskripsi yang sangat rinci dan mendetail. Fungsi sosial atau social function. To present fact and information about the subject by describing its part, characteristic, object. Fungsi sosial adalah untuk menyajikan fakta dan informasi tentang subjek dengan mendeskripsikan bagian-bagiannya, karakternya, dan yang lain. Generic structure. Identification. The opening paragraph tells the reader what the description is about. Description, each one focus on different part or subject. Concluding paragraph optional. Summaries of the word description. Struktur generik. Yang pertama, mengidentifikasi. Maksudnya adalah paragraf pembuka memberitahu kita atau pada pembaca tentang apa deskripsi tersebut. Yang kedua, deskripsi. Masing-masing berfokus pada bagian atau subjek yang berbeda. Yang ketiga, paragraf penutup atau opsional. Yang dimaksud dengan rangkuman dari keseluruhan deskripsi setelah kita mengamati semua objek yang dibaca. Language feature. A. Using attribute and identifying process. B. Using adjective and qualifier in nominal group. C. Using simple present tense and adjective. Fitur bahasa adalah menggunakan atribut dan proses identifikasi. Yang kedua, menggunakan kata sifat dan pengklasifikasi dalam kelompok nominal. Yang ketiga, menggunakan simple present tense
dan kata sifat. Mari kita amati sebelumnya ada kalimat describing place. Di sini ada identification, description, dan conclusion. Kita sebelum itu mengidentifikasi kota Singapura itu seperti apa. Singapore is beautiful city with lots of park and the open space. It's also very clean city. You know, the business district is very modern with lots of entirely new building. Mengidentifikasi kota Singapura adalah kota yang amat indah dengan banyak taman dan ruang terbuka. Ini juga kota yang sangat bersih. Anda tahu, kawasan bisnis yang sangat modern, dengan banyak gedung tinggi dan baru. Description. Now let me tell you about the old section of the city. In China, there are row of old ship houses. The government building Singapore are also very unique and antique. They date back to the British colonial days. Shopping, wow! This is the part that I like very much. Singapore is famous for its many good shopping centers. Most of the good are duty free. It's heaven for shopper. What about food? Yummy, 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 it's delicious. Singapore restaurants provide Chinese, Indian, Malay, and European food with good, reasonable price. I bet you like it. Mendeskripsikan tentang kota Singapura. Di Chinot ada deretan ruko tua. Gedung pemerintahan Singapura juga sangat unik dan antik. Mereka sangat bagus. Mereka tanggal kembali ke hari kolonial. Tempat pertokoan di sana sangat bagus. Bagian yang sangat suka di Singapura adalah pusat perbelanjaannya sangat bagus. Sebagian besar barang bebas. Ini surga bagi para pembeli. Bagaimana dengan makanan? Ya, sangat enak sekali. Di sana ada berbagai macam restoran, makanan Cina, India, Melayu, dan Eropa, dan harganya cukup terjangkau. Conclusion. I think Singapore is one of nice country which we must visit if we want to spend our holiday. Kesimpulannya adalah, menurut saya, negara Singapura adalah salah satu negara yang sangat bagus yang harus kita kunjungi jika kita ingin menghabiskan liburan waktu kita. Semoga dengan apa yang kakak bahas, adik-adik paham. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Inilah kekurangan kakak. Jadi kurang lebihnya terima kasih sudah mau membaca dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.